Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lauren Hifa ingin menjelaskan tentang dataset yang telah kami olah, yaitu tentang stunting toddler pada balita. Langkah pengerjaan yang pertama ada data loading dan cleaning. Langkah kedua ada edit dan evaluasi. Langkah ketiga ada pre-processing dan splitting. Langkah keempat ada modeling dan evaluasi. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini data awal setnya ada 120.000 data sampel maksudnya, dengan fitur, umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan status gizi sebagai target. Pengecekan data awal itu ditemukan duplikat sebesar next. Oke, pengecekan awal itu duplikatnya ditemukan sebanyak 81.000 baris atau 67% dari data tersebut. Kita memakai kode df drop duplicates in place sama dengan true. Jadi hasil dari pembersihan itu yaitu 39.000 baris unik. Di sini juga bisa dilihat rata-rata, standar, dan minimal dan maksimal dari statistik deskriptif dari hasil pembersihan data tersebut duplikat. Next, ringkasan hasil data itu data bersih 39.425.000 sampel dan tidak ada missing value. Duplikat dihapus sebanyak 81.574.000, siap untuk di EDA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang EDA dan evaluasi. Pertama di sini ada graf diagram, yaitu dengan laki-laki 19.400% dengan 49,2% dan perempuan 20.024 orang, yaitu 50,8%. Dan di sini adalah grafik untuk berikut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk EDA dan visualisasi dari laki-laki 19% dan 49,2% dan perempuan 20.024 orang dan dari 50%,8%. Dan ini 100%-nya dari itu shuffle dari stunting kurang lebih itu ada 17%, stunting tersendiri itu ada 15%, normal itu kurang lebih 47%, dan tinggi itu ada kurang lebih 18%. Dan selanjutnya ada key findings, yaitu dataset balance gender. Normal paling dominan 54%, severely stunted signifikan itu ada 16%, dan untuk siap di processing. Encoding itu berisi kategorikal yang berupa numerik, lalu ada jenis kelamin di mana laki-laki itu dikodekan dengan angka 0 dan perempuan itu dikodekan dengan angka 1. Lalu ada status gizi di mana normal itu dikodekan dengan 0, severely itu dikodekan dengan angka 1, standar itu 2, dan tinggi itu 3. Selanjutnya masuk ke fitur dan target, di mana fitur itu berupa umur, bulan, jenis kelamin, dan tinggi badan sentimeter. Lalu ada target, itu ada status gizi, dan trend test splitnya itu ada 80/20 split predicted, di mana trendnya itu 31.540 sampel dan tesnya itu ada 7.885 sampel. Selanjutnya kita masuk ke slide yang selanjutnya. Ringkasan pre-processing itu ada 4, di mana kategorikalnya itu ada encoded 80/20 itu ada status splitnya. Lalu yang ketiga ada no feature scaling RF3 based, dan yang keempat itu data sudah siap di training. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke modeling dan evaluasi. Di sini kami menggunakan model algoritma random forest, yaitu keunggulan dari random forest ini yang pertama ensemble atau robust computing, yang kedua handle mixed data type, dan yang ketiga feature importance. Baik, selanjutnya hasil evaluasinya dari menggunakan random forest ini tes akurasinya mendapatkan 99%,
99,15%. Classification reportnya yang pertama ada normal, itu bisa dilihat sendiri, kedua standarnya, dan yang ketiga standar, dan yang terakhir tingginya bisa dilihat sendiri. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rio. Baik, selanjutnya modeling dan evaluation. Slide ini menampilkan conclusion matrix untuk evaluasi model. Terlihat bahwa sebagian besar di diagram. Sehingga kesalahan klasifikasi sangat minim dan performa model sangat besar. Selanjutnya, di model insight, model memiliki akurasi 99,15% dengan F1 score sekitar 0,99 di seluruh kelas. Hasil ini menunjukkan model sangat reliable dan siap digunakan untuk deteksi dini stunting. Selanjutnya, baik, kesimpulan, pipeline machine learning telah dijalankan secara lengkap dan model random forest memberikan performa yang sangat akurat. Model ini siap diimplementasikan dalam bentuk aplikasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.